Kami merupakan korban TPPO, jumlahnya 11 orang dan 2 orang terpisah sekapan dari tempat ini. Korban TPPO yang berada di Myanmar, tepatnya di daerah Miyawadi. Kami mohon dengan sangat pada pemerintahan Indonesia agar segera mengevakuasi kami di sini. Terima kasih. Hai Sobat Migran, ketemu lagi di episode terbaru podcast Cemia, cerita untuk migran Indonesia. Saya Ira, hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang mungkin akan menjadi sesuatu yang sangat berguna bagi Sobat Migran semua, karena Sobat Migran semua, kita tahu pernah dihebohkan dengan kasus tindak pidana perdagangan orang ke negara Myanmar, dan hal itu masih terus berulang sebenarnya hingga saat ini. Namun kita hari ini ada narasumber yang luar biasa yang merupakan salah satu dari korban TPPO tadi. Ada siapa saat ini bersama kita? Boleh Kang, silahkan perkenalkan dirinya. Ya, nama saya Angga Mulyana, asal dari Cianjur. Kebetulan saya kemarin di Myanmar. Oke, Myanmar, baik. Ya, latar belakang saya sih SMA. SMA. Kebetulan sebelum berangkat ke Myanmar itu saya sebagai driver Driver apa nih Kang? driver mobil online. Oh, driver mobile, Iya. taksi online ya? Iya, iya. Taksi online, oke. Usianya berapa Kang sekarang? Sekarang 35 tahun. 35 tahun, oke. Jadi Kak Angga ini punya pengalaman yang kurang baik ya, bisa sampai bekerja ke Myanmar ya. Iya. Apakah benar di awal itu Kang Angga ini tidak berencana untuk bekerja ke Myanmar? Ya, tidak bekerja di Myanmar. Oke, nah mungkin boleh ceritain Kak Angga gimana ceritanya kenapa bisa sampai ke Myanmar? Ya, boleh. Mungkin saya pertama berangkat itu di bulan Juni 2024. Tahun lalu berarti Tahun ya? lalu, Oke. ya. Ada saudara saya yang sudah bekerja di sana. Di Myanmar? Di Myanmar. Nawarin ke saya bekerja. Dia bilangnya bekerja di Thailand. Oke. Bekerja di Thailand sebagai admin Oke. customer service. Gitu kan. Di perusahaan apa? Di perusahaan dia nggak bilang. Oh, dia nggak bilang. Oke. Gitu kan. Saya percaya waktu itu soalnya dia saudara sendiri. Saudara, benar-benar saudara? Benar-benar saudara dekat. Oh, oke. Saudara dekat. Dia cuma minta CV ke saya. Minta CV ke saya, kemudian saya kirim CV. Jarak 2 hari 3 hari ada telepon. Katanya interview sama atasan. Oke. Kemudian kita interview Dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris, Perkenalan diri gitu kan. Udah jarak 1 hari kemudian saudara saya bilang lulus. Oke. Lulus. Biaya ditanggung semua sama perusahaan. Jadi tidak mengeluarkan biaya apapun. Iya. Oke. Untuk biaya tiket, biaya pembuatan paspor, semua akomodasi diurus sama perusahaan. Oke. Jadi Kak Angga waktu itu belum punya paspor nih ceritanya? Kebetulan saya ready. Oh, udah ready Udah paspor ready saat paspor. itu. Oke. Iya, Oke. Terus dikirimin paspor dan CV dan segala macam. Ya, kemudian dia disuruh medikal. Kemudian saya medikal. Itu biayanya Dari perusahaan itu tetap sendiri. dibiayain sama perusahaan. perusahaan tersebut ya, Ya, katanya. perusahaan tersebut Oke. gitu kan. Hasil medikal keluar katanya fit. Proses itu cepat, jarak 3 hari keluar tiket. Oke. Tiket saya lihat tiket Thailand, Jakarta Thailand Oh, tiketnya Jakarta Thailand ya, tujuannya. lewat Oke. Bandara Soekarno-Hatta. Oke. Jarak 3. Nggak ada curiga dong saat Nggak ada. itu. Oke. Nggak ada curiga soalnya pertama emang dilihat dari tiket Thailand, kedua garis besarnya emang saudara. Iya, yang iya. ininya, Referensi awalnya dari saudara ya. dari Oke. saudara gitu kan. Waktu hari H keberangkatan saya terbang ke Bangkok. Checkpoint imigrasi, udah masuk Bangkok, kemudian kita dijemput. Ada katanya Itu dari berapa perusahaan. orang? Bentar, berapa orang waktu itu Kang? Saya kebetulan berdua sama adik saya. Sama adik. Oke. Sama adik saya. Adik kandung? Adik dari istri. Oh, adik dari istri, adik ipar ya Adik berarti ya. ipar, Oke, ya. berdua tuh dari Berdua. Bandung, dari Cianjur waktu Ya. itu. Oke. Kebetulan kalau lagi saya posisi kerja itu saya domisili di Sukabumi. Oh, Sukabumi. Sukabumi, Oke. ya.
Dari Sukabumi gitu kan. Tiba di Bangkok, kita kan komunikasi terus, komunikasi dengan jadi si pihak ya, perusahaan. jadi sebelum kita berangkat tuh kita dibuatin grup. Oke. Kita dibuatin grup tapi lewat Telegram. Lewat aplikasi Telegram. Oke. Ada saya, ada atasan, sama ada saudara saya. Jadi kita komunikasi di sana. Di Telegram Di itu. Telegram itu gitu kan. Udah nyampe Bangkok, katanya tunggu nanti ada mobil yang jemput Oke. dengan mobil ini plat nomor ini. Oke. Tunggu saja. Sekitar 1 jam saya nunggu, muncullah mobil itu. Terus kita naik. Saya tanya ini berapa lama ke perusahaan, tunggu paling 8 jam katanya. Oke. Makanya kok jauh dari bandara gitu gitu ya. kan. Iya, makanya gitu. Dari Bangkok, saya datang ke Bangkok itu pagi kalau nggak salah, sekitar jam 10-an. Nyampe itu ke daerah Mae Sot sekitar jam 4 sore. Oke. Saya tetap pantau pakai GPS. Oke. Pakai GPS, ternyata Mae Sot masih Thailand. Saya pikir masih aman. Masih aman. Masih Oke, aman. Memang letak perusahaannya aja yang jauh Ya, gitu gitu ya. kan, Oke. masih Thailand gitu kan. Kemudian dari sana kita inepin. Oh, Kita sempet nginep dulu di Mae Sot itu. di guest house gitu atau Iya, gimana? di guest house. Guest house. Itu posisi masih berdua sama adik ipar itu. Di sana di Bangkok kita jadi ada bertiga. Jadi ada yang dari Bandung ada satu nambah. Oke, jadi bertiga. Jadi posisinya bertiga. yang diantar oleh mobil Iya. tersebut. Oke. Kita nginep di sana. Nah, pas nginep itu Kang Angga sempet nanya nggak, kenapa kita menginap gitu? Iya, katanya nanti ada yang jemput lagi, soalnya kita kemalaman katanya kalau masuk ke perusahaan tersebut. Oke. Harus pagi-pagi katanya gitu kan. Ya saya Saat itu belum curiga nih. berpikir positif, nggak ada curiga sama sekali gitu kan. Pertama emang di wilayah Thailand, Iya, masih masih Thailand, gitu ya. kan. Komunikasi sama saudara lancar Oke. gitu kan. Siap. Besoknya ada chat, mobil ada yang jemput. Ternyata beda lagi, bukan mobil yang Bukan kemarin. mobil yang nganter. Bukan, Oke, bukan ada mobil lagi lagi mobil yang yang jemput. bukan mobil lagi yang kemarin gitu kan. Itu driver mobilnya itu nggak ngomong sama sekali juga. Enggak, paling kita berbicara kalau enggak pakai Google Translate gitu kan. Kalau misalkan dia perjalanan dari Bangkok ke Mae Sot, kita mau makan nih, dia nawarin pakai Google Translate gitu kan. Oh, berarti dia orang lokal Bangkok. Lokal Bangkok, lokal Thailand gitu Lokal kan. Thailand. Oke. Iya. Nah, terus dijemput paginya oleh mobil yang berbeda. Ya, sama mobil yang berbeda. Terus kita di jalan gitu kan, jalan. Tapi saya pantau Google Map terus kan. Oh masih ini kan, masih Thailand gitu. Tapi dikit kok mau sampai ke perbatasan Myanmar sama Thailand gitu kan. Saya curiga tapi nggak ini gitu kan. Tapi jalan makin kesini makin jelek. Oh. Dari Perbatasan di perbatasan itu kan jadi jelek gitu kan. Tibalah kita di sungai. Oke. Di sungai Kaget gitu. dong. Kaget gitu kan. Tapi saya lihat kok ada selamat datang Myanmar gitu kan, welcome to Myanmar gitu. Di seberang itu kan, di seberang sungai itu. itu. Iya, di seberang itu. Ya kita secara spontan turun dari mobil, katanya go to perahu. Ya perahu. Kita naik perahu cepet-cepet. Tapi sambil dalam kondisi bingung tuh. Bingung. Dan masih 3 orang tadi. Iya, tuh. masih 3 orang Oke. tadi gitu kan. Kita naik perahu, paling naik perahu juga nggak sampai 2 menit lah. Nggak sampai 2 menit. Karena cuma buat nyebrang. Iya, buat nyebrang aja gitu kan. Itu masih bawa barang-barang yang dibawa dari Indonesia. Bawa gitu kan. Oke. Nyampe kita ke sana, saya lihat, wah ini udah Myanmar. Kita disambut sama tentara langsung dari sana. Tentara bawa senjata laras panjang. Oke. Atau di seragamnya kita lihat negara bendera Myanmar. Wah ini pasti Myanmar gitu kan. Kalau udah di Myanmar saya nggak ada nggak ada sinyal lagi gitu kan. Makanya ngikutin aja gitu kan. Di sana ada mobil yang jemput. Enggak, pas waktu ketemu tentara itu, tentaranya nanya sesuatu enggak? Cuma dia pakai bahasa isyarat. Masuk katanya gitu kan. Masuk mobil. Kita masuk mobil. Dia posisi di belakang ada tentara pakai bawa laras panjang, di depan ada tentara laras panjang. Saya kaget. Kok begini gitu kan. Mau nanya tapi nggak tahu nanya ke siapa. Iya, soalnya HP udah nggak bisa Nggak ada nggak ada sinyal gitu kan. Saya pikirnya
waduh kok tega, saudara saya ngejual gitu pertama, Oke. ngejual saya gitu kan. Saya tahu ini Myanmar, bukan Thailand gitu. Tapi saya ada sisi positifnya. Tapi kok saudara saya ada gitu kan, maksudnya hidup lah gitu kan. Nah, dari sana tuh kita paling jarak 10 menit kita turun di kayak hutan gitu. Terus kita nunggu lagi gitu kan. Tunggunya di mana? Di pinggir. Enggak, jadi semacam hutan itu ada semacam apa ya, kayak warung itu. Di sana banyak tentara-tentara. Oh, oke. Ya, kita suruh turun di sana, kita dipoto-foto. Kita foto-foto, katanya suruh tunggu. Tunggu. Kita nunggu, nggak ada kejelasan. Paling nunggu setengah jam, ada mobil yang ngejemput kita, katanya masuk. Itu sambil tentara bawa senjata. Deg-degan banget ya sih waktu itu. Pasti. Kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Karena nggak ada koneksi internet juga ya. Iya gitu. Oke. Jarak setengah jam itu kita langsung masuk lagi ke mobil. Jarak sekitar 20 menit masuklah ke kawasan. Mungkin saya pikir kawasan lah, soalnya Myanmar itu kalau kayak pedesaan kumuh gitu kan, kayak kumuh. Tapi kalau masuk ke kawasan Berbeda. Berbeda. Ada kayak rumah sakit, ada gedung bertingkat, kawasan itu gitu kan. Nah, kita masuk katanya ke perusahaan itu, kemudian kita ke office-nya, kita kemudian dipoto paspor, dipoto ini, dipoto itu, katanya suruh nunggu lagi. Oke. Nunggu lagi. Nah, itu ngobrol tuh bertiga. Ini kita lagi apa sih gitu? Iya, ngobrol bertiga. Sama bingung. Bingung tiga-tiganya Iya, sama ya sama posisinya. bingung. Oke. Paling kita ngikutin aja gitu Oke. kan. Gitu. Karena nggak ada pilihan lain. Iya, kadang ada pilihan lain. Jarak Itu satu. office-nya office apa tuh Kang yang waktu itu di situ tuh ada mungkin ada pelangnya atau ada apa gitu? Kayak gimana gambaran office-nya? Office biasa, cuman bahasa Cina. Jadi bukan Inggris lah, bukan, tapi Cina ya. Jadi kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti, gitu kan. Ya. Kita nggak ngerti. Jarak 1 jam, kemudian ada yang jemput kita lagi Di office tadi. di office tadi. Kemudian kita disuruh naik mobil. Jarak 5 menit lah. Kita masuk lagi ke gedung lagi gitu kan, ke gedung lagi, dan ternyata itu perusahaan kita yang akan dituju. Dan sampailah kita di perusahaan itu. Itu yang pemberhentian terakhirnya. Iya, ternyata Oke. itu yang jemput itu bos kita nanti. Oh. Begitu. Oke. Nah, nyampe nih di perusahaan tadi yang terakhir itu. Nah, Iya. terus pas nyampe apa yang pertama kali terjadi? Saya cari saudara saya. Pas waktu itu pas pertama datang masih biasa aja sambutannya, nggak ada yang aneh waktu itu Nggak ada, soalnya banyak orang Indonesia juga kan. di perusahaan Di perusahaan itu Oke. banyak orang Indonesia juga. Pas datang mereka gimana semua di sana? Biasa-biasa aja. Aja. Oke. Mereka bilang sih kaget ya perjalanan kayak gitu ya. Gitu. Kita juga semua sama gitu perjalanannya gitu. Oke. Gitu. Cuman itu yang disampaikan. Iya. Gitu. Oke. Kita nggak bisa ngomong, ya bukan kaget lagi gitu kan. Shock lah ya. Kirain mau macam-macam, apalagi kan saya dengarnya penjualan organ lah. Saya takutnya gitu, Bu. Penjualan organ gitu. Iya, pasti sih pikiran lo macam-macam di kondisi Iya. kayak gitu pasti. Terus Iya. Kemudian sudah itu bos kamu tuh sama saudara menyuruh kita istirahat dulu, istirahat dulu. Oke. gitu kan. Adalah yang saudara saya yang datang, yang itu gitu kan, ketemu lah gitu. Nah, gimana tuh responnya ketemu sama saudara? Respon pertama saya bilang, kamu tahu ini negara apa? Tahu, Myanmar, gitu kan. Kenapa kamu bilang kerja di Thailand? Oke. Dia nggak bisa jawab, gitu. Makanya saya cuma bisa ngelus dada, Marah banget pasti sama. marah, Marah banget ya. gitu kan. Nah, itu kan Akang berangkat juga sama adik ipar Akang. Iya. Nah, adik ipar Akang yang ajakin waktu itu. Enggak, dia saudara saya juga. Sama Gitu. marahnya mungkin. Sama. Maya. Sama, tapi ya kita nggak bisa apa-apa gitu Oke, kan. oke. Kalau misalkan kita berbuat anarkis, justru kita yang kena, katanya gitu kan. Oke. Gitu. Tapi saat itu belum tahu ya. Iya, belum tahu. Oke. Nah, terus ketemu sama saudara, terus saudaranya gak bisa jawab. Iya. Bentar, saudara Akang itu udah berapa lama di sana berarti?
paling sekitar 4 bulan Oh, lebih dulu dari Lebih Akang dulu, gitu. lebih Oke, nah karena dia ngakunya kerja di Thailand juga. Oh, Thailand. karena itu dia ngajakin ada lowongan nih di Thailand Iya. gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Nah, terus disuruh istirahat, terus Besoknya saya mulai bekerja, dipanggil tuh. dipanggil, Oke, pikirnya ya udah kerja sebagai admin tadi Iya. kan. Oke. Ternyata saya lihat, terus saya berbicara sama orang Indonesia yang lain. Ternyata kerja di sini admin scammer. Oke. Bener admin. Iya, admin scammer. Oke, kayak gimana tuh Kang kalau kerjanya di sana? Jadi scammer itu berbagai macam-macam modusnya, Bu. Banyak sekali modus, Oke. gitu kan. Ada yang love scamming, Yang dia pakai foto orang gitu. ya gitu. Dan itu targetnya memang orang Indonesia. Ya, jadi kebetulan gini, Bu. Kalau misalkan kita orang Indonesia, market kita orang Indonesia, gitu. Kalau misalkan ada orang Vietnam, marketnya Vietnam. Oh, sebentar. Berarti di sana selain orang Indonesia ada orang dari negara lain juga? Dari negara Ada mana sih? Vietnam sama Afrika kayak Ethiopia, ada, gitu. Oke, selain orang Indonesia juga Iya, ada. Oke. ada. Nah, karena kita orang Indonesia, berarti marketnya bangsa kita sendiri. Bangsa kita gitu. sendiri. Masya. Nah, itu gimana Kang? Mau lanjutin Kang? Ya, dari mana tadi, Bu? Tadi ada yang scam tuh, ada yang love scamming. Oh, love scamming. Terus ada yang modusnya kita pura-pura jadi jadi TNI atau jadi polisi. Oh ya, yang anak bapak nabrak yang kasus yang kayak gitu. Iya, ada. Oke. Terus? Gitu. Terus ada lagi yang giveaway. Giveaway. Jadi Oh iya. giveaway iya. artis. Giveaway. Oh, itu tuh termasuk salah satunya. Mau ke scam, Bu. Oh, my Giveaway God. artis. Terus? Gitu. Paling itu sih yang saya tahu, Bu. Oke. Terus itu Akang maksudnya dipanggil, ayo mulai kerja, terus dikasih tahu kerjaan kamu tuh bla 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 gitu. Ya. Yang ngasih Jadi taunya siapa? bos itu sendiri. Bosnya berarti orang. Kebetulan bos itu orang Malaysia dia, Bu. Oh, Malaysia. Jadi Malaysia Cina. Jadi kita berbicara juga kalau bisa bahasa Indonesia dia ngerti gitu. Dia ngerti. Oke, Gitu. oke. Nah itu kaget dong waktu itu disuruh kerja itu di hari Ya, itu. kaget. Nah terus ada perlawanan saat itu. Belum belum kita ngikuti aja gitu kan. Sambil bingung. Kita ngikuti aja gitu kan. Ternyata emang susah, Bu. Maksudnya dikasih tahu nih, oke kamu kerjaan kamu berarti love scam, misalnya dikasih tahu. Terus dikasih tahu harus ngapain Ya, gitu ya. jadi kebetulan saya di love scam. Oh, oke. Kebetulan saya di love scam. Jadi nanti tuh kita dikasih skrip, Bu. Dikasih skrip dari A sampai Z. Jadi kalau misalkan kita nanya ini, dia jawab apa, kita Alasannya nanya lagi apa gitu. Makanya suka pernah ada yang ketipu. Oh, saya kehipnotis misalkan. Itu sebenarnya kita bukan bisa hipnotis karena kita ada skripnya, Bu. Ada skripnya. Jadi kita nanya ini, dia ngejawab ini, kita balas lagi nanya ini. Jadi udah berurutan itu udah. Sebegitunya. Iya. Wow. Oke. Gitu, Bu. Gitu. Oke, terus dari love scam itu apa? Keuntungannya saya ngambil uang kan? Iya, ngambil uang. Intinya nanti ngambil uang gitu kan. Itu gimana Kak? Maksudnya sehari ada berapa scam yang dilakukan gitu-gitu, ada target juga? Ada target. Oh, Target per bulan misalkan. Target per bulan kita hampir di 300 sampai 500 juta. Satu orang? Satu orang. Satu orang? Wah. Gitu. Jam kerja kita dari jam 8 pagi nyampe jam 10 malam bisa. Oh. Sampai jam 10 malam. Itu lingkungan kerjanya seperti apa Kang? Satu ruangan gitu? Ya, satu ruangan, jadi komputer semua, Bu. Oke. Komputer semua, kita HP pribadi disita, Bu. Sewaktu kerja HP pribadi disita. Kemudian dikasih kita HP inventaris minimal 2, 3 gitu kan. Untuk melakukan scam tadi. Oke. Ya. Nah, terus kita kerja tuh. Ya. Akang masih kaget dong, ini kerjaan apa gitu. Iya. Iya, Bu. Ya, nah, terus itu waktu itu pertama, nah pas kerja menghasilkan Kang? Enggak, Bu. Enggak. Saya emang nggak bisa, Bu. Iya, oke, gitu oke. kan, nggak bisa. Itu tapi semuanya by chat aja ya, nggak ada yang teleponan? Teleponan juga? Ada, Bu. Jadi kalau misalkan kita love scam, kita by chat dulu. Tapi kan kadang si Yang target korban itu dia pengen telepon. Nanti kita ada modelnya, Bu.
modelnya cewek. Ada. Jadi kalau misalkan dia minta telepon, kira ada model cewek dia telepon, tapi kan sudah dikasih skrip sama saya. Harusnya ini. Kalau misalkan video call bisa, Bu. Kita pakai AI, Bu, yang tercanggih AI. Oh my god. Oh, jadi bentar. Tadi yang model cewek itu kalau by voice aja, Ya. suara aja. Ya. Nah itu orang beneran, Orang beneran. orang Indonesia. Orang Indonesia. Yang jadi korban sama kayak Akang juga. Iya. Untuk yang perempuan-perempuan. Iya, berarti. perempuan juga ada di sana gitu. Oke. Kebetulan ada yang jadi model kayak gitu kan. Jadi model buat angkat Angkat telepon. telepon dan dia juga dibekali oleh skrip tadi itu. Iya, iya. Jawabnya Jadi sebelum dia nelpon, saya ini dulu diskusi dulu sama model, ini skripnya gitu kan. Kalau misalkan dia nanya apa, jawabnya ini. Kemudian telepon ke model gitu. Oh, Kalau misalkan korban kurang percaya video call, bisa video call pakai AI. pakai AI. Dan si korban percaya aja. Percaya. Tak kalau misalkan kalau dia sudah percaya pasti kita tujuannya dia supaya dia jatuh Targetnya cinta. tuh emang percaya dan jatuh cinta. Iya, jatuh cinta sama saya gitu kan. Oke. Nah, kalau udah gitu enak kita nge-scam uangnya gitu. Contohnya kayak gimana, Kak? Jadi kalau love scam nantinya investasi, Bu. Investasi. Jadi kita nanti ngasih link, suruh download itu investasi. Jadi dia deposit uang. Deposit uang. Nanti bisa di WD berapa, tapi nanti dia deposit lagi. Soalnya saya yang nyuruh, soalnya dia udah percaya sama saya. Iya, karena dia udah jatuh cinta ya. Iya, gitu. Itu modus love scam. Itu modus love scam-nya. Iya. Oke, nah itu Akang pernah sampai berhasil? Enggak, Bu. Enggak. Enggak. Nah, waktu menjaga itu ada perasaan, ya Allah, jahat banget saya, ada perasaan kayak gitu. Ada, Bu. Kepikiran malahan saya nggak bisa tidur, Bu. Karena nggak tenang ya. Nggak tenang. apa yang dilakukan Nggak itu. tenang. Oke, Nah, gitu. terus? Singkat cerita, seminggu, 2 minggu kemudian saya telepon keluarga. Oh, karena handphone dibalikin kalau Kalau beres malam, jam kerja. ya. Oh, oke. Pertama emang saya nggak jujur sama keluarga bahwa kerja di mana, nggak. Kenapa itu? Karena takut keluarga kepikiran. Iya, takut keluarga kepikiran gitu kan. Tapi saya berani cerita pertama sama istri. Saya buka semua. Saya kerja di Myanmar. Saya kerja sebagai scammer. Istri kaget. Oke. Kaget gitu kan. Terus kita diskusi bagusnya gimana. Bisa nggak kita laporan? Dengan alasan ya saya merasa tertipu. Oke. Gitu kan. Merasa tertipu gitu. Kebetulan istri ada teman yang temannya itu dia korban tahun lalu di Myanmar itu yang berhasil dievakuasi. Oke. Gitu. Nah, dari sana itu ketemulah istri saya sama orang yang berhasil dievakuasi Oke. itu. Kemudian dia ngasih Apa yang saran harus dilakukan? apa yang harus dilakukan gitu kan. Pertama ya harus ngumpulin orang dulu yang misalkan merasa tertipu gitu kan. Kebetulan itu hampir 15 orang. Di tempat Akang kerja itu. Iya. Oke. Yang Dari saya- hasil ngobrol-ngobrol. Ya, saya ngobrol-ngobrol. Soalnya saya juga nggak bisa setiap orang ditanya itu. Karena nggak punya akses buat ngobrol mungkin ya. Iya. Bentar. Jadi pas kerja itu kan kerjanya satu ruangan besar kerja Iya. semua dan itu fokus ya sama komputernya masing-masing Iya. sama gadget yang dikasih masing-masing. Iya. Nah setelah itu beres kerja langsung balik ke Kamar. kamar. Kamarnya itu nggak ada akses buat ngobrol sama yang lain juga. Bisa, tapi kadang kalau misalkan ada security yang ngelihat itu nggak boleh. Oh itu ada security-nya Ada jagain security, ada. di dormitorinya itu. Iya, ada. Dormitorinya layak sih kan? Disebut layak sih, Bu. Jadi kita tuh di area gedung, di lantai bawah itu tempat kerja kita, Oke. lantai atas tempat tidur kita, Oke. lantai 2 gitu kan. Jadi kalau kita tiap hari gitu bangun kerja ke bawah, udah beres lagi ke atas lagi gitu. Jadi kita nggak bisa keluar, Ya, Nggak bisa benar-benar keluar. nggak keluar sama sekali nggak dari keluar situ, sama sekali. dari area itu. Nah itu maksudnya sekamarnya itu berapa orang? Tergantung, Bu. Kalau misalkan kamar yang agak gede bisa nyampe 6 orang, Kalau Akang waktu itu 6 kalau nggak salah. berarti ngobrolnya intensnya mah sama 6 Iya, orang ya sama sekamar 6 orang itu Oke, gitu kan. oke. Nah saudara Akang waktu Akang mulai kerja, Akang lebih marah lagi dong ke dia berarti. Iya. Tapi kebetulan beda gedung, Bu. Oh beda gedung. Beda gedung. Beda gedung. Oke, Beda jadi gedung. interaksinya juga mungkin terbatas ya. Iya. Oke. Nah terus singkat cerita akhirnya bisa ngumpulin
15 orang. Ya, 15 Oke. orang itu gitu kan. Dari misalkan saya lihat orangnya yang benar-benar pulang, orang-orang yang semacam sama tertipu gitu kan, yang enggak ngerekrut lagi gitu kan. Jadi ya gimana Bu? Jadi, misal tadi Akang bilang yang nggak ngerekrut lagi, berarti yang sudah ada di sana, kayak Akang ini sama kayak saudara Akang itu berarti yang dia lakukan. Dia ngerekrut lagi orang buat dibawa ke sana, ke Myanmar. Ya, ternyata gitu Bu. Jadi ada lagi kalau misalkan kita ngerekrut orang, ada bonus uang. Oh, dibayar nih orang yang berhasil kita rekrut. Dibayar. Berapa Kang nominalnya tahu nggak? Dulu itu kalau nggak salah 5.000 baht atau 2.000 baht Thailand. Soalnya kita dibayar gaji kan 2.000 baht Thailand ya. Jadi kalau dirupain sekitar 3 juta Bu. Satu orang yang berhasil direkrut itu dapat 3 juta. 3 juta rupiah. Oh. Makanya saya dalam hati, aduh, kok saudara saya ngejual saya 3 juta Bu. 3 juta aja seharga itu saya masih. Iya, gitu Bu. Oke. Nah, itu ada yang melakukan itu juga, Kang. Ada. Nah, itu tapi itu untuk sebagai bonus ya, bukan kewajiban berarti. Bonus ya. Iya, bonus. Ya, bonusnya orang ya. Iya. Aduh ya Allah, miris sih dengernya sumpah. Jadi, nah terus Kang, Akang kan kerja tuh di sana. Itu waktu itu berapa lamanya dia Akang kerja di sana? Maksudnya mengumpulkan orang atau mulai ngakuin ke istri nih posisi sebenarnya saat itu tuh udah berapa lama di sana waktu itu? Waktu itu di Myanmar itu sekitar sebulan 2 bulan Bu. Sebulan 2 bulan. Iya, sebulan Oke. 2 bulan gitu. Nah, itu kayak karena perasaan makin bergejolak ya. Iya, nggak tenang gitu ya. ya. Soalnya makin kesini si perusahaan makin berani Bu. Jadi maksudnya makin berani itu kita nggak dapat target, kita ada semacam siksa tapi siksa fisik. Jadi misal Siksa fisik. maksudnya siksa fisik itu kita lari keliling. Oh, oke. Ya, kita lari keliling misalkan. Terus nanti ada hukuman Lari keliling area area berapa keliling? bisa 8, 10 gitu kan. Kalau enggak jam kerja ditambah sampai jam 12 malam, jam 2 malam. Oh. Gitu kan. Makin kesini kayak ada hukuman sit up, push up, kayak gitu Bu. Oke, itu berarti selama lingkungan situ tuh ada yang ngejaga, Kang? Ada security orang Myanmar itu sendiri gitu kan. Mereka bawa laras panjang. Oh. Oke, nah terus Akang waktu di sebulan awal itu Akang nggak bisa memenuhi target ya? Iya. Itu disiksa fisik tadi itu? Iya. Disuruh lari, Iya, push up lari. dan segala macamnya. Iya. Oke. Terus Akang terima gaji nggak? Enggak. Karena nggak mencapai target. Enggak mencapai target. Gitu. Oh, Saya dulu dijanjiinnya gaji 15 juta, Bu. Sekitar 15 juta. Dulu. indah banget ya. Iya, makanya saya percaya gitu, Bu. Percaya sama saudara. Oke. Gitu. Nah, itu Akang kerja di sebulan awal itu mulai nggak tenang nih, cerita ke istri, Ya. akhirnya mengumpulkan 15 orang itu, terus apa yang selanjutnya dilakukan, Kang? Ya. Jadi dari pihak keluarga juga harus tahu semua yang 15 orang itu. Jadi Oke. di Indo juga keluarga-keluarga yang 15 orang itu membuat grup, Bu. Membuat grup, kemudian mereka laporan ke Kemenlu kalau nggak salah. Muncullah ada berita, ada artikel, ada bahwa korban Myanmar melapor. Oke. Kemudian tembuslah ke perusahaan, Bu. Oh, sampai itu beritanya. Sampai beritanya ke Oke. perusahaan. Nah, itu. Perusahaan curiga siapa gitu. Nyari tahu nih, Nyari 15 tahu. orang ini siapa? Ya, nyari Oke. tahu. Pro kontra, Bu. Jadi nggak setiap warga negara Indonesia di sana bersatu gitu kan. Gitu. Jadi ada yang ngelaporin. Jadi ada dua kubu juga di sana. Ada 2 kubu, pro Kenapa kontra. bisa terjadi seperti itu menurut Akang? Ada yang emang real ketipu kerja di sana, ada yang emang niat kerja di sana ada. Kerja semacam itu ada. Oh, Gitu. oke. Dia udah tahu kerja di sana kayak gitu. Oke. Dia emang niat kerja. Jadi dari awal dia memang udah tahu kerjaannya Udah akan tahu. jadi scammer di Iya. Myanmar, Iya. negara tujuannya Myanmar Iya. bukan Thailand tadi Iya. itu. Ada yang kayak Akang nih, Iya. taunya ke Thailand dengan gaji 15 juta Iya. tadi ternyata malah dikirim ke Myanmar kerjanya sebagai Scam. scammer itu. Oke. Jadi Siapa yang bikin video? oke. Gitu kan? Siapa yang bikin video? Gitu kan? Kita nggak ada ngaku semua kan? Mana HP? Mana HP? Kalau nggak kalian saya tembak di sini udah mati semua. Kita dibukul sama kayu itu sampai kita benar-benar jatuh. Jadi kalau kita belum jatuh,
ya kita masih dipukul ya lagi, mau kerja lagi atau mau tetap pulang, Oke. katanya gitu. Oke, Kalau masih nawarin kerja nih. Iya. Oke. kalau misalkan Mau kalian mau pulang, telepon keluarga kalian, pulang denda 100 juta.